welcome back my YouTube channel. Oke, pada hari ini saya akan ngedrive atau mengemudikan unit ya yang baik dan benar. Seperti apa caranya untuk mengendarai unit LP khususnya yang baik dan benar untuk di area pertambangan. Pertama, setelah kita lakukan P2H seperti video yang kemarin, maka selanjutnya kita siap-siap untuk beroperasi atau mengoperasikan unit. Sebelum mengoperasikan unit, pastikan kita berdoa terlebih dahulu ya, memohon keselamatan, kesehatan saat bekerja. Itu yang paling penting. Oke, kita berdoa dulu sebentar. Amin. Selanjutnya, sebelum kita start unit, maka kita harus klakson. Untuk start, klakson 1 kali. Untuk maju, klakson 2 kali. Untuk mundur, klakson 3 kali. Kenapa kita harus klakson? Itu sebagai tanda atau sebagai tanda untuk kita mengoperasikan unit. Oke. Setelah kita runningkan engine-nya, kemudian kita nyalakan AC-nya, terus lampu kerjanya, rotarinya, posisi pionnya kita pastikan aman. Setelah semua sudah posisi aman, maka kita mulai mengemudi. Keluar office RBA arah muatan. Oke guys, selanjutnya yang harus diperhatikan pada saat kita mengemudi, posisi tangan ya, posisi tangan pada saat nyetir ya. Posisi tangan pada saat nyetir ada 2 versi, yaitu seperti ini ya, ini 10-2 atau seperti ini 9-3 ya istilahnya. 9-3 itu kalau kita lihat dari posisi jarum jam. Posisi tangan 10-2 atau 9-3. Nah, ini posisi tangan pada saat mengemudi yang baik dan benar. Dan pastikan juga jari-jari tidak ada masuk ya, tidak ada masuk ke dalam setir. Artinya memegang setir juga kita harus hanya cukup megang seperti ini, tidak masuk seperti ini ya, karena itu tidak ergonomis ya. Di samping itu juga ada beberapa kejadian pada saat tangan masuk seperti ini ya, ini bahaya pada saat nanti ada bantingan setir yang mengikuti dengan kondisi jalan, maka tangan kita bisa cedera, jari-jari kita bisa cedera. Jadi posisinya itu cukup memegang seperti ini atau seperti ini ya, tergantung enaknya seperti apa. Dan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pada saat mengemudi, attitude ya. Attitude pada saat mengemudi, attitude pada saat mengemudi itu seperti apa? Misalkan kita berselisihan sama teman atau sesama unit, maka kita bunyikan klakson ya. Atau pada saat kita akan mendekati persimpangan, maka kita gunakan alat komunikasi
ya, menginformasikan bahwa kita akan melintas di jalur tersebut. Kemudian pada selanjutnya itu, attitude selanjutnya adalah mengemudi dengan aman dengan cara mengikuti rambu-rambu keselamatan yang ada di pertambangan. Itu yang lebih penting. Jika rambu tersebut di situ menunjukkan 40 km per jam, maka kita harus mengikuti 40 km per jam. Pada saat kita memasuki rambu berikutnya 50 km per jam, maka kita harus mengikuti rambu 50 km per jam. Itu masuk attitude ya, attitude kita berkendara. Saya juga ingin menjelaskan mengenai klakson. 1 pada saat mau start, 2 pada saat ingin maju, 3 pada saat ingin mundur. Kita klakson 1 kali pada saat ingin start sebagai tanda bahwa dikhawatirkan pada saat unitnya mau kita running atau kita start itu mungkin ada orang yang berada di sekitar unit tersebut. Jadi dengan kita mengklakson 1 kali, orang tersebut tahu bahwa unit ini ingin beroperasi. Yang kedua, kenapa kita harus klakson 2 kali pada saat ingin maju? Artinya harus ada 2 bagian yang harus kita pastikan. Ya, 2 bagian yang harus kita pastikan. 2 kali. Tit untuk maju artinya kita memperhatikan kiri dan kanan. Jadi ada 2, kiri dan kanan. Setelah itu aman, baru kita maju. Dan pada saat kita ingin mundur, kenapa kita harus klakson? Kenapa kita harus klakson 3 kali? Itu ada 3 titik yang harus kita lihat, harus kita perhatikan. Pertama, spion kiri, ulangi, spion kanan, spion kiri, dan spion tengah. Jadi ingin memastikan bahwa area mundur kita itu clear. Ya, area mundur kita itu clear, tidak ada orang, tidak ada unit, tidak ada hambatan pada saat kita ingin mundur. Jadi itu penjelasan kenapa kita harus melakukan membunyikan klakson 1, klakson 2, dan klakson 3. Oke guys, sebentar lagi kita akan merapat ke rambu stop. Ya, rambu stop untuk prioritas jalur hauling HD yang mengangkut material OB. Jadi di depan ini guys ada crossing jalan yang akan kita lewati. Nanti kita akan stop di sana. Untuk stop sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pada saat kita mendekati rambu stop, pastikan kecepatan unit harus kita kurangi. Yang kedua, kita berhenti tidak melewati daripada rambu stop itu. Nah, itu rambu stopnya. Nah, ini kan ada, kita perhatikan ada WT HD yang sedang melakukan penyiraman. Oke, setelah aman kita maju. Terus yang ketiga, kita stop. Pada rambu stop itu harus berhenti sejenak 8 detik. Ya.
8 detik hitungan. Karena kalau kita perhatikan rambu stop itu dia ada potongan 8 potongan sisi ya. Jadi ya bisa dibilang apa sih namanya itu, 8 segi lah. Artinya kita harus berhenti minimal 8 detik ya, minimal 8 detik. Permisi ya, Bapak WT melintas 1 kali lebih. Dan pada rambu stop ini tertulis tulisan STOP. Artinya S itu stop ya. T itu thinking. Artinya kita suruh berpikir. Setelah kita stop, kita berpikir ya. Kita berpikir sambil selanjutnya yang O, observasi ya. Kita observasi tempat kita stop, adakah unit yang melintas atau adakah orang yang akan melintas, atau adakah sesuatu yang melintas di perjalanan. Sementara yang P selanjutnya itu adalah plan. Nah, plan ini artinya adalah rencana kita mau kemana. Setelah kita stop, rencana kita mau kemana. Apakah kita mau lurus, kita belok kiri, atau kita belok kanan. Jadi itu singkatan daripada stop, rambu stop yang sering kita temui di jalan tambang. Dan terkadang kita melihat rambu stop, terus di bawahnya ada tulisan melanggar PHK. Artinya stop ini harus betul-betul kita perhatikan. Harus betul-betul kita stop, berhenti 8 detik, lakukan observasi, betul-betul semua aman, baru kita maju. Karena pada saat asesmen, kenapa di situ dilakukan atau dipasang dengan rambu stop? Karena di situ adalah titik berbahaya untuk para pengemudi. Jadi kalau misal tidak stop di situ, maka akan ada kemungkinan terjadi kecelakaan tabrakan. Jadi kita harus betul-betul stop di mana kita menemukan rambu stop. Begitu juga ada rambu prioritas. Begitu juga ada rambu dilarang saling mendahului. Ada juga rambu dilarang stop. Ada juga rambu, ya banyaklah rambu keselamatan di area pertambangan. Rambu-rambu ini harus kita ikuti untuk tetap menjaga keselamatan kita selama berkendara. Oke guys, kita sudah sampai di office. Kita akan coba parkir. Ya, parkir dengan cara parkir mundur. Oke, setelah kita parkir mundur, pastikan parking brake kita pasang guys, dengan cara menarik tuas yang ada di bawah ini. Oke, kita tarik. Oke, selanjutnya kita netralkan
Kemudian kita lepas remnya, kita lepas koplingnya, dan kita matikan semua lampunya. Nanti kita matikan AC-nya, pastikan semua sudah mati, baru engine kita matikan. Tapi sebelum itu saya coba sedikit menjelaskan cara memegang setir. Ya, tadi kan saya hanya menjelaskan posisi pemegang setir itu kalau bukan di 10-2 ya, atau di 9-3. Nah, itu posisi megang. Tapi secara operasional atau secara prakteknya seperti apa? Jadi posisi tangannya harus tetap V. V itu ya begini. Ya, V itu ya begini. Ya, V itu harus begini, V. Nah, bagaimana caranya pada saat kita ingin membelokkan unit? Caranya juga posisi tangan harus tetap V. Ya. Jadi tidak boleh kita membelokkan unit dengan posisi begini. Ya. Coba disut tangan saya disut. Tidak boleh membelokkan unit pada saat kita lagi berkendara itu memposisikan tangan kita seperti ini. Ini salah. Ini salah. Jadi yang benar adalah pada saat kita ingin berbelok ke kanan atau ke kiri, maka kita harus berputar dengan posisi tangan harus V. Ya, itu dengan cara seperti ini. Pusat tangannya begini, terus kembali ke sini, terus begini lagi, kembali ke sini. Begitu juga untuk kembalinya. Ya, mengembalikan setir. Sini, sini, terus ke sini lagi. Ya, itu untuk belok kanan. Begitu juga untuk belok kiri. Jadi begini, terus muter ke sini, sini, terus begini, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan putaran dengan cara begini. Kadang kan teman-teman ada yang melakukan pemutaran setir itu dengan satu jari. Ya, ini salah. Mutar setir dengan cara begini, itu salah. Jadi yang benar itu adalah seperti tadi. Putar. Jadi posisi tangan itu harus betul-betul V. Meskipun kalau misal tikungan sedikit, kita cukup begini. Ya. Itu penjelasan mengenai cara memutar setir yang baik dan benar. Namun aktualnya kadang kita masih menemukan teman-teman yang memutar setir itu dengan cara itu, untuk V. Kadang ada yang muter seperti ini, muter balik lagi seperti ini. Itu tidak dianjurkan dan tidak boleh pada saat mengemudikan unit, karena itu bukan cara yang diajarkan pada saat kita mengikuti pelatihan. Ya, safety driving. Selanjutnya untuk mengenai pemasangan untuk penggunaan persneling. Ya. Yang benar pada saat kita ingin maju itu masuk ke satu, kopling satu. Ya. Pada saat mau kedua, netral dulu, baru masuk kedua. Lanjut ketiga, netral dulu, baru masuk ketiga. Keempat juga begitu, netral dulu, baru keempat. Hanya kadang teman-teman masih ada kita perhatikan itu lompat. Ya, lompat. Misal dari 1 itu langsung ke 3. Atau pada saat start jalan awal itu ada kadang-kadang yang masukkan dari gear 2. Ya. Secara operasional prosedur mengendarai unit, ya kita harus mengikuti semua yang tertulis pada unit. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Begitu juga pada saat kita ingin mengurangi gear dari 5, misalkan harus kita berhenti ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan
mencoba bikin video lagi mengenai penggunaan power drive atau 4x4 atau double atau 4WD ya. Penggunaan ini harus disesuaikan dengan jalan ya. Penggunaan ini harus disesuaikan dengan kondisi jalan, misal jalan yang licin, terus jalan yang rusak ya, jalan yang tidak memungkinkan lah untuk kita menggunakan dua ban atau dua gardan ban belakang saja, jadi harus dibantu depan dan belakang. Kalau kita menggunakan gini artinya 4 ban yang ada di unit depan dan belakang itu bekerja ya. Nanti selanjutnya akan saya coba bikin video lagi mengenai penggunaan 4WD atau yang sering teman-teman sebut double gardan atau power gardan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila selama penyampaian saya terdapat hal-hal yang terlewatkan, itu murni kesalahan daripada saya, dan silahkan diisi di komen di bawah ya untuk menyempurnakan apa yang kurang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, share, and comment. Ditunggu video selanjutnya, and bye bye.